Assalamualaikum. Izinkan saya menampilkan best practices dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. PPG Daljab Angkatan 3 Kategori 1 Universitas Islam Malang. PPL ini berlokasi di MTSN 3 Hulu Sungai Selatan, lingkup pendidikan Madrasah Tsanawiyah. Kegiatan PPL Aksi 1 dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Oktober 2023, dan PPL Aksi 2 pada hari Rabu, 1 November 2023. Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah: pertama, pada PPL 1 yaitu mengatasi siswa yang pasif dan kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris. Kedua, pada PPL 2 yaitu untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris siswa. Situasi yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Kondisi yang melatar belakangi masalah dari praktik pembelajaran ini adalah: 1. Siswa pasif dan kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris di kelas. 2. Kurangnya keterampilan siswa dalam mendengarkan dan berbicara bahasa Inggris. 3. Kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa. 4. Metode dan strategi pengajaran bahasa Inggris yang kurang efektif. Praktik ini penting untuk dibagikan agar: 1. Merangsang pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa melalui pemecahan masalah. 2. Memperkuat keterampilan berbicara, mendengar, dan kreativitas peserta didik dalam konteks situasi sosial dan budaya. 3. Menguasai kosakata dan struktur kalimat dan memahami cara menerapkannya dalam konteks yang bermakna. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini sebagai berikut. 1. Memperoleh bimbingan dalam proses penyusunan rencana aksi. 2. Menyusun rencana aksi 1 dan 2 dalam bentuk rencana pembelajaran. 3. Mendiskusikan hasil penyusunan rencana pembelajaran PPL, aksi 1 dan 2 bersama dosen, guru pamong, dan peserta PPG 4. Merevisi perbaikan rencana pembelajaran PPL, aksi 1 dan 2 berdasarkan sharing masukan dan arahan dosen dan guru pamong 5. Mengunggah perangkat pembelajaran PPL siklus, aksi 1 dan 2 di LMS PPG. 6. Melaksanakan PPL, aksi 1 dan 2 berdasarkan perangkat pembelajaran 1 dan 2. 7. Mengunggah video tanpa editing, original versi, kurang lebih 90 menit ke Google Drive, dan membagikan linknya kepada dosen dan pamong. 8. Mengunggah video yang sudah diedit, ditambah dengan efek dan transisi dan audio, dengan aplikasi editing video yang versi durasi 4 menit pada LMS PPG 9, melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tantangan yang ditemui dalam kegiatan ini adalah: 1. Keaktifan beberapa peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran belum maksimal karena jarang menggunakan pembelajaran diskusi kelompok dengan penyelesaian masalah secara mandiri. 2. Kemampuan komunikasi peserta didik yang cukup rendah sehingga malu dan kesulitan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. 3. Pengaturan waktu yang direncanakan terkadang tidak konsisten. Banyak orang-orang yang terlibat pada PPL, diantaranya yaitu: 1. Peserta PPG, saya sendiri, sebagai guru, kameramen serta editor pembuatan video. 2. Dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL aksi 1 dan 2. 3. Peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran. 4. Kepala madrasah yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan PPL aksi 1 dan 2. 5. Guru teman sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Aksi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Pada keaktifan, beberapa peserta didik yang belum maksimal. 1. Jelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris. 2. Pilih materi ajar yang menarik dan relevan bagi peserta didik. Gunakan konten yang dapat memotivasi mereka, seperti artikel, video, atau cerita yang menarik perhatian mereka terhadap materi pembelajaran. 3. Gunakan teknik-teknik diskusi yang merangsang partisipasi aktif. PAR, guru sebagai pembimbing yang aktif dan memberikan dukungan kepada peserta didik. MIM, akui dan apresiasi setiap kontribusi yang diberikan oleh peserta didik. 6. Manfaatkan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris, seperti aplikasi pembelajaran atau platform daring.
pada kemampuan komunikasi peserta didik yang cukup rendah. Menciptakan lingkungan kelas yang mendukung, di mana peserta didik merasa aman dan diterima tanpa takut untuk membuat kesalahan. 2. Demonstrasi model presentasi yang baik. 3. Menggunakan latihan peran untuk memberi peserta didik kesempatan berlatih berkomunikasi dalam skenario yang diatur dan mendukung. 4. Memanfaatkan teknologi dengan memungkinkan peserta didik merekam presentasi mereka terlebih dahulu. 5. Memberikan pujian dan pengakuan untuk setiap upaya yang dilakukan peserta didik, bahkan jika itu hanya sebatas partisipasi verbal kecil. Pada pengaturan waktu yang kurang efisien. 1. Buat rencana waktu yang rinci untuk setiap sesi pembelajaran. 2. Pastikan rencana tersebut memperhitungkan semua unsur pembelajaran, termasuk waktu untuk menjelaskan konsep, diskusi kelompok, tanya-jawab, dan penugasan. 3. Identifikasi materi yang paling penting dan prioritas untuk dicakup. 4. Tetapkan batasan waktu yang jelas untuk setiap aktivitas. Gunakan pengatur waktu atau jam pengingat untuk membantu memastikan bahwa setiap bagian dari rencana pembelajaran selesai sesuai jadwal. Strategi yang digunakan yakni 1. Mengkaji literatur, wawancara teman sejawat, pakar dan kepala madrasah. 2. Menggunakan model pembelajaran PBL dan Discovery Learning agar pembelajaran terpusat pada siswa dan dilengkapi dengan metode role play, bernyanyi, diskusi, penugasan, presentasi, dan tanya jawab. Model pembelajaran ini diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 3. Penggunaan LKPD sebagai instrumen penilaian media pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi. 4. Menyusun perangkat pembelajaran yang mencakup RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, instrumen refleksi. 5. Mempresentasikan perangkat pembelajaran guna untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen dan guru pamong, serta masukan dari teman peserta PPG lainnya. 6. Menentukan jadwal aksi PPL 1 dan 2 serta konfirmasi dan izin kepada kepala madrasah dan rekan-rekan guru. Aksi PPL 1 dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Oktober 2023, mulai pukul 08.30, 10 WIB. Sedangkan PPL 2 dilaksanakan pada hari Rabu, 1 November 2023, mulai pukul 12.00, 30 WIB. Prosesnya yang dilakukan adalah 1. Menyusun perangkat pembelajaran rencana aksi 1 dan 2. Mendiskusikan hasil penyusunan rencana pembelajaran PPL, aksi 1 dan 2 bersama dosen, guru pamong, dan peserta PPG 3. Mendokumentasikan dalam bentuk video dan mengunggah video dengan versi kurang lebih 90 menit dan versi durasi 15 menit pada LMS PPG 4. Melaporkan hasil refleksi kegiatan PPL 1 dan 2 dalam forum refleksi bersama dosen pembimbing dan guru pamong serta peserta PPG 1 kelompok. Banyak orang-orang yang terlibat pada PPL diantaranya yaitu 1. Peserta PPG, saya sendiri, sebagai guru, kameramen serta editor pembuatan video. 2. Dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL aksi 1 dan 2. 3. Peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran. 4. Kepala madrasah yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan PPL aksi 1 dan 2. 5. Guru teman sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, yaitu 1. Mempersiapkan fasilitas dan media yang digunakan yaitu ruangan kelas BIPU E saat PPL 1 dan kelas VIPU B saat PPL 2, bahan ajar, LKPD per grup, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti meja, kursi, laptop, papan tulis, LCD proyektor, video, handphone, internet, spidol, loudspeaker, buku penunjang, kamus, sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran dengan strategi yang telah dipilih. Untuk pemenuhan sarana dan prasarana tersebut, saya telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat. 2. Sumber daya manusia yang terlibat kegiatan ini adalah kepala madrasah, wakakur, guru, peserta didik, rekan sejawat, dosen pembimbing, dan guru pamong. 3. Mempersiapkan kuota internet yang cukup untuk video conference melalui Zoom meeting, sehingga dosen dan guru pamong bisa sit-in, mengobservasi pelaksanaan PPL.
Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Guru mendapatkan pengalaman mengajar yang lebih baik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, discovery learning, dan penggunaan metode role-play pada PPL-SU dan bernyanyi pada PPL-2. 2. Peserta didik lebih termotivasi, antusias, dan bersemangat dalam pembelajaran, terutama dengan LKPD terbimbing, media video, dan bernyanyi, terlihat saat observasi diskusi kelompok, presentasi, dan refleksi peserta didik. 3. Peserta didik juga semakin aktif dan terampil dalam diskusi dan presentasi dalam kelompok. 4. Kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal lebih meningkat, dapat dilihat dari hasil penilaian pada LKPD. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasil yang didapat baik dan efektif, karena dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning dan discovery learning ini peserta didik lebih termotivasi, aktif dan antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Terbukti dari hasil refleksi proses pembelajaran menunjukkan sebagian besar peserta didik merespon positif dan hasil dari tes formatif yang menunjukkan peningkatan kemampuan siswa. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon yang didapat sangat positif, seperti kepala madrasah menyambut baik kegiatan pembelajaran ini. Pembelajaran yang membuat peserta didik aktif akan meningkatkan semangat peserta didik untuk belajar dan menularkan kepada teman mereka yang kurang aktif. Rekan sejawat berdasarkan wawancara merespon sangat positif, dan mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mereka juga antusias dalam diajak berdiskusi untuk menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan yang menggunakan teknologi. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu 1. Bimbingan dari dosen dan guru pamong dan masukan dari teman peserta PPG. 2. Dukungan kepala madrasah dan teman sejawat yang memberikan izin dan bantuan dalam menyiapkan sarana dan prasarana demi terlaksananya kegiatan PPL ini. 3. Kerjasama dan kesediaan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 4. Komitmen peserta PPG dalam melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat. 5. Sarana, smartphone yang memadai, internet madrasah yang memadai. Fasilitas dan infrastruktur lainnya yang mendukung. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan seperti 1. Manajemen waktu dari guru dalam pelaksanaan mengalokasikan tahapan kegiatan pembelajaran dalam RPP kadang tidak konsisten. 2. Ada beberapa peserta didik yang tidak aktif dalam proses diskusi kelompok. 3. Beberapa peserta didik masih kurang mampu berkomunikasi atau menyampaikan hasil pekerjaannya dengan baik. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah 1. Guru diharapkan dapat merencanakan pembelajaran dengan maksimal. 2. Guru diharapkan bisa lebih kreatif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang efektif, sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran yang diinginkan akan tercapai. 3. Guru diharapkan berkomitmen, tertib dan terstruktur dalam pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dibuat. 4. Peserta didik lebih aktif lagi dan motivasi belajar. Peserta didik dapat meningkat. 5. Pembelajaran lebih bervariasi dan lebih interaktif dengan suasana tidak membosankan. 6. Pembelajaran lebih menarik dan bermakna dengan bantuan media pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi digital. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum.